Demonstrasi pro-Palestina di Sydney warnai kunjungan Presiden Israel. Israel ancam serang Iran tanpa restu Amerika. Netanyahu dihadapkan tekanan domestik. Putin dan 11 Jinping bahas kerja sama ekonomi hingga hubungan dengan Amerika. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Ribuan demonstran pro-Palestina memprotes kunjungan Presiden Israel di Sydney, memicu bentrokan dan penangkapan oleh polisi. Aksi ini bagian dari gelombang demonstrasi nasional, menyoroti ketegangan terkait konflik Gaza serta perdebatan soal kebebasan berpendapat dan respons aparat keamanan Australia. Ribuan demonstran pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di Sydney, Australia, pada Senin, waktu setempat, untuk menentang kunjungan resmi Presiden Israel Isaac Herzog. Aksi yang berlangsung di sejumlah titik pusat kota tersebut sempat diwarnai bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Polisi Australia dilaporkan melakukan upaya pembubaran massa setelah aksi dinilai mengganggu ketertiban umum. Dalam proses tersebut, aparat melakukan penangkapan terhadap sejumlah demonstran dan menggunakan semprotan merica untuk mengendalikan situasi. Hingga Senin malam, otoritas setempat belum merinci jumlah pasti peserta aksi yang ditangkap maupun mengalami luka. Para demonstran membawa bendera Palestina dan poster-poster yang mengecam operasi militer Israel di jalur Gaza. Mereka meneriakkan slogan-slogan dukungan bagi rakyat Palestina serta mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Aksi di Sydney ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda diplomatik yang mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Bagian dari aksi nasional. Penyelenggara aksi dari Palestinian Action Group menyebutkan bahwa demonstrasi di Sydney bukan peristiwa tunggal. Menurut mereka, aksi ini merupakan bagian dari sekitar 30 demonstrasi serentak yang digelar di berbagai kota di Australia. Ini adalah bentuk penolakan publik terhadap kebijakan Israel di Gaza dan simbol solidaritas kami terhadap rakyat Palestina, ujar perwakilan kelompok tersebut dalam pernyataan tertulis. Demonstrasi serupa dilaporkan berlangsung di Melbourne, Brisbane, Adelaide, hingga Perth. Di sejumlah kota, aksi berjalan relatif damai, meski pengamanan ketat tetap dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Pengamanan ketat dan respons polisi. Kepolisian negara bagian New South Wales menyatakan telah menyiapkan pengamanan berlapis menyusul potensi gangguan keamanan selama kunjungan Presiden Israel. Polisi menegaskan tindakan yang diambil bertujuan menjaga keselamatan publik dan mencegah eskalasi kekerasan. Kami menghormati hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, ketika aksi mulai membahayakan keselamatan atau melanggar hukum, kami wajib bertindak, ujar juru bicara kepolisian setempat. Penggunaan semprotan merica oleh aparat menuai kritik dari sebagian kelompok hak asasi manusia yang meminta evaluasi atas penanganan massa. Mereka mendesak aparat bertindak proporsional dan menghindari penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. Agenda kunjungan Isaac Herzog. Presiden Israel Isaac Herzog tiba di Australia dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Salah satu agenda utama Herzog adalah pertemuan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese untuk membahas hubungan bilateral serta isu-isu regional dan global. Selain pertemuan resmi, Herzog juga dijadwalkan menghadiri acara peringatan korban penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney. Kunjungan tersebut menjadi simbol solidaritas terhadap korban kekerasan dan terorisme, menurut pernyataan resmi pemerintah Israel. Herzog dijadwalkan kembali ke Israel pada Kamis mendatang, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan diplomatiknya di Australia. Sikap pemerintah Australia. Pemerintah Australia hingga kini belum memberikan pernyataan khusus terkait bentrokan dalam demonstrasi tersebut. Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese sebelumnya menegaskan bahwa Australia mendukung hak berkumpul dan berekspresi secara damai, sembari tetap menegakkan hukum dan ketertiban. Australia selama ini berada dalam posisi yang relatif seimbang dalam konflik Israel-Palestina. Pemerintah menyatakan mendukung solusi dua negara dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Di sisi lain,
Meningkatnya eskalasi di Gaza dalam beberapa tahun terakhir telah memicu gelombang solidaritas pro-Palestina di berbagai negara, termasuk Australia. Solidaritas global dan dinamika publik. Aksi pro-Palestina di Australia mencerminkan meningkatnya perhatian publik global terhadap konflik di Timur Tengah. Demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai negara barat, termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa. Pengamat politik internasional menilai demonstrasi tersebut menunjukkan adanya tekanan publik terhadap pemerintah negara-negara sekutu Israel untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendorong gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Opini publik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri, terutama di negara demokratis seperti Australia, ujar seorang analis hubungan internasional dari Universitas Terkemuka di Sydney. Situasi terkini. Hingga berita ini diturunkan, kondisi di pusat kota Sydney telah berangsur kondusif. Polisi masih melakukan penjagaan di sejumlah lokasi strategis, terutama di sekitar area kegiatan resmi Presiden Israel. Sementara itu, kelompok penyelenggara demonstrasi menyatakan akan terus menggalang aksi damai dan mendesak pemerintah Australia agar lebih vokal dalam menyuarakan penghentian kekerasan di Gaza. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina tidak hanya berdampak di kawasan Timur Tengah, tetapi juga memicu dinamika politik dan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Australia. Ketegangan Israel-Iran meningkat setelah Israel mempertimbangkan serangan sepihak terkait program rudal Teheran. Langkah ini berpotensi memicu konflik regional dan menguji hubungan dengan Amerika Serikat, di tengah tekanan politik domestik serta kritik internasional terhadap kebijakan pemerintah Netanyahu. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping membahas perkembangan kerja sama ekonomi bilateral serta dinamika hubungan masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Pembahasan tersebut mencerminkan semakin eratnya kemitraan strategis Moskow dan Beijing di tengah perubahan konstelasi geopolitik global serta meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar dunia. Dalam pertemuan tersebut, Putin menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan hubungan bilateral Rusia dan China. Ia menilai kebijakan luar negeri kedua negara tetap menjadi faktor penstabil utama di tengah meningkatnya ketidakpastian dan gejolak global yang dipicu konflik geopolitik, persaingan ekonomi, serta fragmentasi tatanan internasional. Hubungan kebijakan luar negeri Rusia dan China tetap menjadi faktor penstabil utama dalam urusan internasional, kata Putin dalam pernyataan resminya. Putin juga memuji kemitraan strategis yang telah terjalin kuat di berbagai sektor, terutama di bidang energi. Ia menyoroti kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai sebagai salah satu pilar utama hubungan kedua negara. Selain itu, sektor energi fosil, seperti minyak dan gas, tetap menjadi tulang punggung perdagangan bilateral Rusia dan China dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama di bidang mobilitas warga negara turut menjadi sorotan. Putin mengapresiasi kebijakan bebas visa yang diterapkan China bagi warga Rusia dan dibalas Moskow dengan kebijakan serupa. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan pertukaran budaya. Hubungan ekonomi Rusia dan China semakin penting bagi Moskow sejak Rusia menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara barat menyusul invasi ke Ukraina. Dalam situasi tersebut,
Cina muncul sebagai mitra dagang terbesar Rusia, membantu menopang perekonomian negeri beruang merah di tengah keterbatasan akses ke pasar barat. Selama bertahun-tahun, para pemimpin Eropa dan Amerika Serikat mendesak Cina untuk menghentikan dukungannya terhadap Rusia. Namun, Beijing tetap mempertahankan hubungan erat dengan Moskow, dengan menekankan kerja sama ekonomi dan sikap diplomatik yang disebutnya independen serta berbasis kepentingan nasional. Di sisi lain, Presiden Cina Xi Jinping menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Putin difokuskan pada pengembangan hubungan bilateral serta pertukaran pandangan mengenai berbagai isu strategis global. Xi menekankan pentingnya memanfaatkan apa yang ia sebut sebagai kesempatan bersejarah untuk memperdalam kerjasama Cina-Rusia. Mengacu pada hari pertama musim semi menurut kalender Cina, Xi menyebut momen tersebut sebagai simbol awal untuk menyusun cetak biru baru bagi hubungan kedua negara. Menurutnya, hubungan Cina dan Rusia saat ini telah memasuki tahap perkembangan baru yang ditandai dengan pertumbuhan stabil di sektor perdagangan dan ekonomi. Dalam setahun terakhir, hubungan kedua negara telah memasuki tahap perkembangan baru dengan pertukaran perdagangan dan ekonomi yang terus tumbuh stabil, ujar Xi, dikutip dari AP News, Senin 9 Februari. Xi juga menyerukan peningkatan pertukaran tingkat tinggi serta penguatan kerja sama pragmatis di berbagai bidang. Ia menekankan bahwa Cina dan Rusia memiliki tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk berkontribusi pada stabilitas global dan mendorong tatanan internasional yang lebih seimbang. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan tersebut tidak terlepas dari dinamika hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat. Hubungan Washington dengan Moskow dan Beijing saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh konflik geopolitik, persaingan teknologi, serta kebijakan perdagangan yang saling berhadapan. Sejumlah mitra dekat Amerika Serikat diketahui mulai menjajaki peluang kerjasama dengan Cina. Langkah tersebut muncul di tengah ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif serta sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk ambisinya terkait wilayah Greenland. Bagi Rusia, penguatan hubungan dengan Cina menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar barat. Sementara bagi Cina, kemitraan dengan Rusia dipandang sebagai cara memperluas pengaruh geopolitik dan memperkuat posisi tawar di tengah persaingan strategis dengan Amerika Serikat. Pengamat hubungan internasional menilai, kemitraan Rusia-Cina saat ini tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kesamaan pandangan dalam menantang dominasi Barat di panggung global. Meski demikian, kedua negara tetap menjaga narasi bahwa kerjasama tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk membentuk aliansi militer formal. Kedepan, hubungan Rusia dan Cina diperkirakan akan terus berkembang, terutama di sektor energi, perdagangan, dan teknologi. Namun, dinamika global yang terus berubah serta tekanan dari negara-negara Barat akan menjadi faktor penentu sejauh mana kemitraan strategis kedua negara dapat bertahan dan berkembang. Putin dan Xi menegaskan penguatan kemitraan strategis Rusia-Cina di bidang energi, ekonomi, dan mobilitas warga,
sekaligus membahas dinamika dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini dipandang sebagai faktor penstabil global, terutama bagi Rusia di tengah tekanan sanksi Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping membahas perkembangan kerja sama ekonomi bilateral serta dinamika hubungan masing-masing negara dengan Amerika Serikat. Pembahasan tersebut mencerminkan semakin eratnya kemitraan strategis Moskow dan Beijing di tengah perubahan konstelasi geopolitik global serta meningkatnya ketegangan antara kekuatan besar dunia. Dalam pertemuan tersebut, Putin menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan hubungan bilateral Rusia dan China. Ia menilai kebijakan luar negeri kedua negara tetap menjadi faktor penstabil utama di tengah meningkatnya ketidakpastian dan gejolak global yang dipicu konflik geopolitik, persaingan ekonomi, serta fragmentasi tatanan internasional. Hubungan kebijakan luar negeri Rusia dan China tetap menjadi faktor penstabil utama dalam urusan internasional, kata Putin dalam pernyataan resminya. Putin juga memuji kemitraan strategis yang telah terjalin kuat di berbagai sektor, terutama di bidang energi. Ia menyoroti kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai sebagai salah satu pilar utama hubungan kedua negara. Selain itu, sektor energi fosil, seperti minyak dan gas, tetap menjadi tulang punggung perdagangan bilateral Rusia dan China dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama di bidang mobilitas warga negara turut menjadi sorotan. Putin mengapresiasi kebijakan bebas visa yang diterapkan China bagi warga Rusia dan dibalas Moskow dengan kebijakan serupa. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan pertukaran budaya. Hubungan ekonomi Rusia dan China semakin penting bagi Moskow sejak Rusia menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara Barat menyusul invasi ke Ukraina. Dalam situasi tersebut, China muncul sebagai mitra dagang terbesar Rusia, membantu menopang perekonomian negeri beruang merah di tengah keterbatasan akses ke pasar Barat. Selama bertahun-tahun, para pemimpin Eropa dan Amerika Serikat mendesak China untuk menghentikan dukungannya terhadap Rusia. Namun, Beijing tetap mempertahankan hubungan erat dengan Moskow, dengan menekankan kerja sama ekonomi dan sikap diplomatik yang disebutnya independen serta berbasis kepentingan nasional. Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Putin difokuskan pada pengembangan hubungan bilateral serta pertukaran pandangan mengenai berbagai isu strategis global. Xi menekankan pentingnya memanfaatkan apa yang ia sebut sebagai kesempatan bersejarah untuk memperdalam kerjasama China-Rusia. Mengacu pada hari pertama musim semi menurut kalender China, Xi menyebut momen tersebut sebagai simbol awal untuk menyusun cetak biru baru bagi hubungan kedua negara. Menurutnya, hubungan China dan Rusia saat ini telah memasuki tahap perkembangan baru yang ditandai dengan pertumbuhan stabil di sektor perdagangan dan ekonomi. Dalam setahun terakhir, hubungan kedua negara telah memasuki tahap perkembangan baru dengan pertukaran perdagangan dan ekonomi yang terus tumbuh stabil, ujar Xi, dikutip dari AP News, Senin 9 Februari. Xi juga menyerukan peningkatan pertukaran tingkat tinggi serta penguatan kerja sama pragmatis di berbagai bidang. Ia menekankan bahwa China dan Rusia memiliki tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk berkontribusi pada stabilitas global dan mendorong tatanan internasional yang lebih seimbang. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan tersebut tidak terlepas dari dinamika hubungan kedua negara dengan Amerika Serikat. Hubungan Washington dengan Moskow dan Beijing saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh konflik geopolitik, persaingan teknologi, serta kebijakan perdagangan yang saling berhadapan. Sejumlah mitra dekat Amerika Serikat diketahui mulai menjajaki peluang kerjasama dengan China. Langkah tersebut muncul di tengah ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif serta sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk ambisinya terkait wilayah Greenland. Bagi Rusia, penguatan hubungan dengan China menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Barat. Sementara bagi China, kemitraan dengan Rusia dipandang sebagai cara memperluas pengaruh geopolitik dan memperkuat posisi tawar di tengah persaingan strategis dengan Amerika Serikat. Pengamat hubungan internasional menilai, kemitraan Rusia-China saat ini tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kesamaan pandangan dalam menantang dominasi Barat di panggung global. Meski demikian, kedua negara tetap menjaga narasi bahwa kerja sama tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk membentuk aliansi militer formal. Kedepan, hubungan Rusia dan China diperkirakan akan terus berkembang, terutama di sektor energi, perdagangan, dan teknologi. Namun, dinamika global yang terus berubah serta tekanan dari negara-negara Barat akan menjadi faktor penentu sejauh mana kemitraan strategis kedua negara dapat bertahan dan berkembang.
Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.